Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abdullah Alif, NIM 2009116444 dari Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang bisnis proses manajemen dari PT PLN Persero atau bisa disebut dengan Perusahaan Listrik Negara. Jadi pada materi kali ini saya akan membawakan beberapa konten. Yang paling pertama yaitu latar belakang dan beberapa penjelasan tentang PT PLN. Yang kedua visi dan misi PT PLN, dan yang ketiga proses bisnis yang ada pada PT PLN Persero. Lanjut, kita ke latar belakang PT PLN. Saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari PT PLN ya teman-teman. Jadi PT PLN itu merupakan suatu badan usaha milik negara atau bisa disebut dengan BUMN di bidang kelistrikan yang melayani masyarakat di seluruh Nusantara Indonesia, dan PT PLN bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenaga listrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenaga listrikan yang dapat diterima di dunia internasional. Jadi PT PLN sendiri itu memiliki moto, yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi PT PLN itu bertekad ya, dia mempunyai tekad untuk memberikan listrik ke seluruh Indonesia, khususnya pada pelosok-pelosok negeri. Maksud dan tujuan perseroan. Jadi PT PLN menggunakan PT PLN Persero itu dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan petugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini setiap slide saling sangkut menyangkut ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke dalam tujuan PT PLN. Jadi PT PLN memiliki beberapa tujuan yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1994 sebagai berikut. 1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan usaha. Yang kedua, menyediakan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan rakyat secara adil, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan pokok masyarakat, dan yang ketiga, merintis kegiatan-kegiatan untuk penyediaan listrik di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk tugas pokok PT PLN, PT PLN juga mempunyai beberapa tugas pokok sebagai berikut: mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan menjadi perintis pendistribusian tenaga listrik dan wilayah kerjanya. Kita lanjut. Masuk ke dalam visi dan misi PT PLN. Visinya, PT PLN bertekad untuk diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan mampu
dengan bertumpu pada potensi insight. Untuk misinya, PT PLN ingin menjadikan tenaga listrik sebagai media dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham, serta mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat Indonesia. Kita masuk ke dalam tata nilai PT PLN. Jadi PT PLN itu mempunyai akronim yang dinamakan dengan akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah yang mempunyai arti itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Kita masuk ke dalam manajemen proses bisnis PT PLN Persero. Jadi, PLN mempunyai unit yang bertugas untuk membangkitkan dan memproduksi tenaga listrik melalui berbagai jenis pembangkitan, seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, dan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, dan lain-lain. Yang kedua, unit penyaluran atau transmisi. Jadi unit ini adalah unit PLN yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkitan yang sudah diproses pada proses pertama sampai ke GI atau gardu induk. Nah, jadi dari GI itu melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dengan estimasi 70 sampai 150 kV dan saluran udara tegangan ekstra tinggi yaitu SUT-ET dengan estimasi 500 kV. Dan yang terakhir, setelah pembangkitan dan transmisi, jadi sekarang kita masuk ke unit distribusi. Unit distribusi adalah unit PLN yang mendistribusikan tenaga listrik dari GI yang tadi, yaitu gardu induk, sampai ke pelanggan melalui saluran udara dengan tegangan menengah atau SUTM dengan estimasi 20 kV dan saluran udara tegangan rendah SUTA dengan estimasi 380 sampai 220 volt serta melakukan transaksi jual beli tenaga listrik ke pelanggan atau konsumen. Jadi mungkin di sini ada tertera dari gambar alur diagramnya, dari unit pembangkitan, penyaluran atau transmisi melalui GI gardu induk dan lalu langsung ke distribusi ke konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada noise pada audio, saya juga mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.